Iya Bu, bentar Bu, mati lagi nih Bu. Ibu ada catatan semua tidak? Ada ya Bu ya? Bentar. Nah, skip lagi Bu, saya coba masuk lagi sebentar Bu. Sudah dengar suara saya Bu? Sudah Ustaz. Ya Alhamdulillah, mohon maaf ini Bu. Tidak apa-apa Ya. Ustaz. Kita lanjutkan kembali. Bab pertama ini dibuka dengan surah Fatir surah 35 ayat 29 sampai 30. Itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Ketika kalimat membaca, para sahabat dahulu ketika disebutkan kalimat membaca Quran itu bukan sekedar membaca saja. Tapi ketika digunakan kalimat membaca, yaitu di sini adalah membaca, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan. Maka di dalam bahasa Arab, kalimat membaca itu banyak sekali. Ada qiraah, ada tilawah, ada tartil. Kalau qiraah itu hanya sekedar membaca saja. Tidak perlu diberikan pemahaman yang sangat mendalam. Tapi ketika menggunakan kalimat tala yatlu, di sini adalah tilawah. Kita diharapkan membaca, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran kata-kata tilawah atau terambil dari kata dasar tala yatlu, itu pasti ada aktivitas kegiatan yang dilakukan. Maka di sini adalah membaca wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum. Yang diperintahkan kita mendirikan salat dan berinfak. Maka apakah kita pahami ketika kita membaca Quran, secara bahasa kita juga dianjurkan sholat dan infak. Maka secara tafsir, di sini adalah bagaimana kita menjaga hubungan baik kepada Allah melalui sholat. Kemudian ketika kita membaca Quran, bagaimana juga kita menjaga hubungan baik kepada manusia melalui infak. Jadi biasanya kalau orang berinfak itu pasti semakin erat jalinan silaturahim kita. Contoh, memberikan bantuan, memberikan sumbangan, otomatis keterikatan di antara sesama manusia itu semakin erat. Maka di sini ketika kita membaca Quran, apa yang dituntut kepada seorang ketika membaca Quran? Innalladzina yatluna kitaballah. Wahai orang-orang yang sudah baca Quran nih, bagaimana kita harus diharuskan? Jagalah hubungan kalian, yaitu hubungan baik kalian kepada Allah melalui salat, dan jagalah hubungan baik kalian kepada sesama manusia melalui infak atau sedekah. Maka kalau seandainya ada orang baca Quran nih Bu, tapi masih banyak musuhnya, baca Quran, lagi nggak cakapan dengan saudara-saudaranya, dampak dari Quran itu masih ada yang salah yang harus diperbaiki. Maka inilah Quran ketika dibuka di bab pertama ini, yang diharapkan ketika seorang hamba membaca Quran itu, bagaimana menjaga hubungan baik kepada Allah, dan bagaimana juga menjaga hubungan baik kepada manusia. Nah sekarang selama ini kita introspeksi diri. Kita udah baca Quran, masih ada nggak musuh kita Ibu? Masih ada nggak kita tidak teguran dengan orang-orang lain? Kita merasa nggak ada Ustaz. Ya. Kalau nggak ada, berarti alhamdulillah. Tapi kalau ada, jangan-jangan selama ini interaksi kita kepada Quran masih ada yang salah. Kenapa ketika kita sudah baca Quran masih banyak lagi kita punya musuh, masih banyak lagi kita tidak teguran dengan saudara-saudara kita. Maka Quran mengajarkan yang pertama, dampak dari Al-Quran yang kita baca adalah bagaimana Quran ini menjadikan kita orang yang bisa menjaga hubungan baik dengan Allah melalui sholat, melalui ibadah-ibadah yang lainnya. Dan bagaimana hubungan sosial kita juga menjadi baik.
Kemudian ketika ditanya, bagaimana cara berinfak itu yang diajarkan ketika itu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib ketika berinfak bagaimana caranya. Maka ketika di dalam ayat ini cara berinfak ada berapa Ibu? Gimana kalau baca terjemahnya? Sirron wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ada berapa cara berinfak ini? Ada dua. Bisa berinfak dengan cara terang-terangan, bisa cara berinfak dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Jadi kalau seandainya ada orang berinfak terang-terangan, dia berinfak $1.000 Hong Kong, diberikan ke orang lain di depan orang-orang. Ini orang sombong lah, banyak berinfaknya di depan orang. Tapi kalau dia lagi sendiri nggak berinfak. Pertama, infak itu cara mengajarkan kepada kita ada beberapa cara. Bisa diam-diam, bisa terang-terangan. Kalau seandainya kita takut hati kita ini tergeser ketika berinfak, ya Allah, takutnya ria. Saya takutnya ria. Maka di dalam Al-Quran mengajarkan lebih baik kita berinfak secara diam-diam. Kenapa? Agar terjaga niat kita. Apakah juga boleh kita berinfak secara terang-terangan? Boleh juga. Kenapa? Mungkin kita punya teman yang kaya raya, uangnya banyak, tapi tidak pernah nampak berinfak. Maka kita perlu tunjukkan di depan dia bahwa kita ini berinfak tujuannya adalah untuk memberikan motivasi dia. Nah, itu diperbolehkan seperti itu ya. Jadi kalau ibu lihat temannya nih kayaknya jarang infak, malas mengeluarkan uang, maka kita boleh berinfak di depan dia secara terang-terangan, tujuannya untuk memberikan motivasi. Maka kalau kita melihat ibu-ibu di dalam Quran juga, surah Al-Baqarah ayat 271. Al-Baqarah 271, silakan buka Qurannya. In tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha fatu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Jadi kalau tujuan untuk menampakkan sedekah itu memberikan kebaikan untuk orang, tujuan untuk mencontohkan, bukan tujuan untuk ria, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka lebih baik bagimu. Jika ketika menyembunyikan juga lebih baik. Akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Jadi dengan kita berinfak itu salah satunya Ibu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian di ayat 274-nya, di yang paling bawah. Kalau di surah Fatir tadi cara berinfak itu ada dua diajarkan. Terang-terangan maupun diam-diam. Akan tetapi dalam surah Al-Baqarah ini di ayat 274, cara berinfak itu diajarkan ada 4. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya. Kapan dia menginfakkan hartanya? Malam yang pertama. Yang kedua siang. Kalau siang mungkin banyak bisa dilihat orang, dikhawatirkan bisa ria. Maka dia berinfak malam-malam. Kemudian kalau seandainya malam-malam juga kita berinfaknya, wah saya biasanya kalau siang banyak, tapi kalau malam sedikit. Nah itu juga tidak baik. Harus keseimbangan antara kalau dilihat orang banyak, ketika dilihat orang tidak dilihat orang juga banyak, itu baru nampak yang dianjurkan ketika kita berinfak. Bukan membedakan, wah kalau ada orang nggak ada orang kita sedikit aja lah, $10. Tapi kalau nggak ada orang, kalau dilihat orang $100. Nah, jadi kita harus menata hati ketika berinfak. Karena di sini diajarkan orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi ada dua ibu-ibu ya. Bisa malam hari, bisa siang hari. Biasanya kenapa kita berinfak harus di malam hari?
Kalau di siang hari itu jarang sekali terlihat orang-orang yang susah, Ibu. Kalau di Hong Kong sana nampak tidak kalau malam hari orang-orang gelandangan yang nggak punya rumah, Ibu? Ada nggak tidur-tidur yang di pinggir jalan? Ada dekat jembatan. Ada nampak, Ibu? Kalau di Jakarta atau di kota-kota besar kan kayak di Medan itu ketahuan. Orang-orang yang nggak punya rumah tidur di bawah gedung-gedung yang tinggi, gelandangan. Dan itu baru ketahuannya malam hari. Maka terkadang kita ketika berinfak perlu juga malam hari. Karena biasanya malam hari itu sangat terlihat jelas orang-orang yang susah, Ibu. Maka itu yang pernah kita tahu kisah tentang Umar bin Khattab yang ketika itu beliau mendengar masyarakatnya ada yang masak batu ketika anaknya menangis, ya Bu ya. Dan itu ketahuannya malam hari. Maka terkadang kita juga perlu melihat ketika berinfak malam hari. Jadi malam, siang, kemudian secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Jadi ada 4. Malam, siang, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi dengan orang yang berinfak itu Allah akan tanamkan kepada mereka dihilangkan rasa takut dan dihilangkan rasa bersedih hati. Karena ketika berinfak itu Ibu ya, kalau orang yang bakhil ketika hartanya hilang, contoh kebakaran, pasti mereka tuh takut sekali. Orang yang bakhil itu takut sekali hartanya bisa pindah ke orang lain. Atau ketika hartanya hilang itu sedihnya luar biasa. Tapi ketika infak kita mengajarkan kepada orang bahwa di dalam harta kita tuh ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka. Maka inilah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika kita membaca Al-Quran, bagaimana Quran itu mengajarkan kepada kita setelah kita baca Quran, baiknya hubungan kita kepada Allah dan baiknya hubungan kita kepada manusia. Maka liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah Ta'ala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari anugerahnya, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha mensyukuri. Ini salah satu keutamaan orang yang baca Quran itu diharuskan dia bisa menjaga hubungan baik kepada Allah dan kepada manusia. Kemudian apalagi keutamaan ketika kita selalu membaca Quran. Ini hadis yang sangat familiar sering dibacakan. Warawaina an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan siapakah orang yang terbaik di antara kalian? Yaitu orang yang membaca Quran dan mengajarkan Quran. Jadi keutamaan membaca Quran itu akan bisa memberikan kita sebagai hamba yang terbaik di sisi Allah. Maka sering kita lihat kata-kata ini diulang. Apapun yang tersinggung, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka akan menjadi yang terbaik di dunia ini. Contoh sederhana, ketika Malaikat Jibril membawa risalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka beliau digelar Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, maka beliau juga mendapat gelar Khairul Awwalina wal Akhirin. Manusia terbaik dari Nabi Adam sampai hari kiamatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika bulan juga disentuh oleh Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang terbaik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka bulan Ramadan adalah menjadi bulan yang sangat mulia di antara 12 bulan. Kemudian malam juga menjadi mulia, malam juga menjadi terbaik ketika malam itu disentuh oleh Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka ketika Al-Quran juga menyentuh malam, maka malam itu menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu juga tempat di dunia ini, tempat yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang hamba diijabah, yaitu Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah. Maka begitu juga ketika kita ingin menjadi manusia yang terbaik, salah satunya hiasi diri kita jangan pernah diri kita ini tidak sempat untuk berinteraksi kepada Quran. Karena sesungguhnya orang yang dekat dengan Al-Quran, mereka akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam hadis juga Utsman bin Affan memberikan pesan bahwa ketika orang bersih hatinya tidak akan pernah cukup dan tidak pernah kenang untuk selalu membaca Quran. Ini menjadi tolak ukur dalam diri kita. Kalau seandainya kita malas-malasan baca Quran, jangan-jangan ada yang salah dalam diri kita. Dari sini dikatakan dalam hadis yang di atas tadi, rawahul Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail
bin Ibrahim al-Bukhari fi sahihil ladzi huwa asahhul kutubi ba'dal Qur'an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau, yang kitab beliau itu adalah kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab lain setelah Al-Quran. Di kitab Imam Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, karena kandungan dalam kitab-kitab tersebut adalah kumpulan hadis-hadis yang sahih. Maka hadis di atas tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis berikutnya, jadi bab pertama, bab kedua, bab ketiga itu Ibu, pembahasannya adalah hadis-hadis dan ayat-ayat Quran. Motivasi agar kita semangat berinteraksi kepada Al-Quran. Nanti ketika sudah di bab 4, baru dia baru menyinggung kepada adab-adab berinteraksi kepada Al-Quran. Kemudian di hadis berikutnya, apa keutamaan kita kalau kita selalu membaca Quran? Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an. Jadi ketika tadi saya katakan kalau dalam hadis menggunakan bahasanya membaca itu bukan sekedar membaca saja, tapi diharuskan, dituntut membaca, memahami dan mengamalkan. Karena membaca saja tidak cukup mengantarkan kepada maksud dari Al-Quran diturunkan. Kenapa? Quran ketika diturunkan ke muka bumi tujuannya adalah sebagai pedoman. Maka perlunya ada pemahaman sehingga Quran itu bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan. Maka di sini alladzi yaqra'ul Qur'an, barang siapa yang membaca Quran, memahami Quran dan mengamalkan Quran, wa huwa mahirun, dan dia sangat pandai di antara ketiganya tersebut. Pandai membacanya, pandai memahaminya, pandai mengamalkan juga dalam kehidupan. Maka apa keutamaan yang Allah berikan? Ma'as safaratil kiramil bararah. Maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Malaikat akan selalu bersamanya. Bahkan sampai alam kubur, malaikat akan menjadi pembelanya. Malaikat akan menjadi untuk menaunginya. Malaikat akan menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dampak dari Al-Quran ketika dibaca. Maka ada salah satu hadis, yaitu tentang surah Al-Muluk. Ketika ada orang yang mengamalkan surah Al-Muluk dalam kehidupannya, sebelum tidur dia membaca surah Al-Muluk, sehingga apa yang terjadi? Ketika ia wafat, tiba malaikat ingin mengazabnya, ingin memberikan balasan ketika di dunia atas kesalahan-kesalahannya. Apa yang terjadi? Quran menghalanginya. Sehingga para malaikat bertanya, siapa kamu? Saya adalah Al-Quran yang ketika dibacanya selalu di dunia. Maka malaikat mengatakan, saya ingin memberikan hukuman kepadanya. Kenapa? Ketika di dunia dia melakukan kesalahan. Maka ketika itu Al-Quran, surah Al-Muluk yang biasanya dibacanya, itu memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar si pembaca tersebut tidak diazab. Maka apa yang terjadi? Orang tersebut tidak diazab. Itu baru surah Al-Muluk yang ketika diamalkan dalam kehidupan. Bagaimana lagi kalau seandainya dari seluruh Al-Quran itu kita baca, kita fahami, kita amalkan dalam kehidupan. Maka tadi ganjarannya adalah orang yang mahir, keutamaan akan bersama para malaikat yang mulia. Kemudian bagaimana orang yang tidak mahir? Walladzi yaqra'ul Qur'an. Dan ada juga orang yang baca Quran itu wa huwa yatata'ta. Yatata'ta itu terbata-bata. Zubil orang baru ngaji. Iminas syaitonir rajim. Baca satu halaman itu bisa 1 jam lebih, nggak siap-siap. Masih terbata-bata. Bukan terbata-bata saja lagi. Wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakkun. Sudah terbata-bata, mulutnya ini berat sekali mengucapkan huruf. Ada nggak mungkin ibu-ibu pengalaman yang pernah ngajar ngaji nih Bu? Mungkin Bu Rini yang sudah ngajar ngaji. Sudah terbata-bata, mulutnya lagi sulit mengucapkan. Dikoreksi 10 kali tetap salah. Gimana Bu Rini? Dikoreksi 10 kali lebih tetap. Iya, 10 kali diulang pun tetap. Karena mulutnya berat untuk diperbaiki. Lidahnya sudah kaku. Suruh za tetap ja juga dibaca. Dipaksa sampai 100 kali pun nggak bisa-bisa juga. Nggak apa-apa. Orang yang seperti itu, lahu ajron, tetap dapat pahala. 2 pahala Allah berikan ganjaran. Pahala dari bacaan, 1 hurufnya 10.
kemuliaan pahala dari kesungguhan. Maka sesungguhnya ketika orang berinteraksi kepada Al-Quran, tidak ada istilah kata gagal, tidak ada istilah kata berhasil, tidak ada istilah kata rugi. Yang ianya apabila seorang hamba belajar Quran walaupun itu tidak bisa, di Ustadz saya sudah belajar Quran 15 tahun gak bisa-bisa sampai sekarang. Salah. Yang ianya ketika kita belajar Quran, semuanya akan Allah berikan ganjaran dan keuntungan. Tidak ada istilah kata rugi. Kenapa? Yang terbata-bata juga Allah tetap berikan ganjaran. Pegangnya berpahala, melihat tulisannya berpahala, mengucapkan dari lisan kita berpahala, kemudian dari seluruh anggota tubuh kita akan nanti bersaksi di hadapan Allah bahwa digunakan untuk kebaikan, untuk membaca Quran. Mata melihat tulisan, nafas digunakan untuk membaca, lidah untuk mengucapkan huruf, telinga untuk mendengar, otak untuk berpikir, semuanya terlibat. Apalagi pergi kaki berangkat mengaji, tangan membawa mushaf Quran, semuanya nanti akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah ketika semuanya kita gunakan untuk Al-Quran. Maka tadi saya katakan tidak ada yang sia-sia seorang hamba itu ketika dia berinteraksi kepada Al-Quran. Maka di sini lanjutannya rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim An-Naisaburi fi sahihaihima. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajj bin Muslim An-Nasaiburi di dua kitab sahih mereka berdua. Kemudian di hadis yang lain lagi, Wan Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa Al-Ash'ari anhu, beliau berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan perumpamaan orang yang membaca Quran dan perumpamaan orang yang tidak baca Quran dan perumpamaan orang munafik yang baca Quran. Maka di sini dikatakan matsalul mu'min. Perumpamaan orang mukmin yang baca Quran itu bagaimana? Yaqra'ul Quran matsalul utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Maka kalau orang beriman, dia meyakini Quran ini adalah kitab pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, ia fahami, ia amalkan dalam kehidupan, maka bagaimana dampak dari Quran itu? Maka Quran itu akan memberikan seperti dikatakan buah limau yang aromanya harum dan rasanya lezat. Maksudnya apa? Kalau orang beriman membaca Quran itu, Quran itu bisa memberikan dampak untuk dirinya sendiri dan bisa juga memberikan dampak untuk orang sekitarnya. Kebaikan dari Quran itu bisa dirasakan oleh orang lain. Maka tadi ketika di awal sekali kita bahas, orang yang baca Quran itu jangan sampai dia tidak baik hubungannya kepada Allah, tidak baik juga hubungannya kepada manusia. Maka orang yang beriman ketika dia dekat dengan Al-Quran, nampak hubungan interaksi kepada sesama manusianya itu memberikan dampak kebaikan. Itulah ciri-ciri orang beriman kalau dia sudah dekat dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana orang mukmin yang tidak baca Quran? Wa matsalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'an matsalut tamrah la rihalaha wa ta'muha hulun. Dan perumpamaan orang yang beriman tidak baca Quran seperti buah kurma, tidak ada aromanya namun rasanya manis. Jadi orang beriman yang nggak baca Quran itu ibarat buah kurma, baunya nggak ada, nggak bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh orang lain, tapi dengan modal keimannya, ya masih boleh dia untuk bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dikatakan kalau orang dalam hatinya masih ada iman kepada Allah, maka masih berhak dia untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun harus dibersihkan dulu di neraka. Maka ibarat kurma, yang terbaik itu adalah mukmin yang dekat dengan Quran, mukmin yang menjadikan Al-Quran dalam pedomannya, diamalkan dalam kesehariannya. Itulah yang mukmin terbaik. Nah, bagaimana orang munafik yang baca Quran? Famatsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an matsalur raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Ini seperti orang-orang orientalis atau orang kafir juga yang baca Quran, atau orang munafik yang benci kepada Islam tapi dia baca Quran. Tujuannya untuk melemahkan Quran, tapi tidak akan mungkin Quran dilemahkan. Karena Quran ini adalah kitab langsung bersumber dari Allah.
Ketika Allah tantang siapapun yang bisa membuat semisal dengan Al-Quran, maka tidak akan ada yang mampu sedikit pun. Di sini dikatakan orang munafik yang baca Quran itu bagaimana? Dan perumpamaan orang munafik yang membaca Quran itu seperti tumbuhan yang berbau harum kemangi, aromanya enak, namun rasanya pahit, buah kemangi. Nah, nampak di luarnya baik, di dalamnya tidak baik. Ada maksud tertentu. Saya mempelajari Quran tujuannya ingin mencari kelemahan orang Islam. Saya belajar Quran ingin bagaimana orang Islam itu tertipu bahwa orang kafir saja juga bisa baca Quran. Maka sesungguhnya mereka tidak akan bisa untuk mencari kelemahan dari Al-Quran tersebut. Maka inilah ibu-ibu, orang-orang munafik ketika baca Quran itu nampak di luarnya baik tapi di dalamnya tidak baik, punya maksud yang jahat. Ya di sini diumpamakan seperti rasanya pahit. Kemudian bagaimana orang yang munafik tidak baca Quran? Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang nggak baca Quran itu sudahlah dirinya nggak baik, kemudian nggak ada manfaatnya juga untuk orang lain. Itu gambaran orang yang ketika dalam hidupnya jauh dengan Quran, dekat dengan Quran. Orang munafik yang belajar Quran, orang munafik yang tidak peduli dengan Quran. Ini perumpamaannya yang digambarkan oleh hadis. Ya, وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه المسلم. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala meninggikan derajat sekelompok orang dengan sebab kitab Al-Quran ini. Jadi Allah akan mengangkat derajat seorang hamba itu ketika seorang hamba itu dekat dengan Quran. Dan Allah juga akan menghinakan suatu kelompok itu dengan Quran. Bagaimana maksudnya? Ketika seseorang itu jauh dengan Quran, maka Allah juga akan hinakan, Allah akan rendahkan kelompok itu juga dengan Quran. Ketika orang itu ataupun juga ketika dia baca Quran, niatnya tidak sesuai dengan Al-Quran, niatnya ingin dilihat ria, maka Allah juga bisa merendahkan seseorang itu dengan Quran. Tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang berinteraksi dengan Quran, Allah angkat derajatnya. Maka Quran itu bisa mengangkat dan memuliakan seseorang, dan Al-Quran juga bisa merendahkan derajat seseorang ketika seseorang itu tidak memuliakan Al-Quran. Maka kalau kita lihat di dalam Quran juga banyak sekali orang yang jauh dari Quran akan disusahkan hidupnya, akan disempitkan oleh Allah, akan Allah timbulkan dengan berbagai macam kesalahan-kesalahan, ujian-ujian dalam kehidupan. Kenapa? Karena mereka jauh dari pedoman Al-Quran. Mereka jauh dari tuntunan Allah, sehingga Allah uji mereka dengan ujian-ujian, dengan masalah-masalah yang menimpa mereka. Tapi ketika mereka dekat dengan Quran, tahu jalan mana yang mereka harus tempuh, jalan mana yang mereka harus lewati, sehingga mereka bisa keluar dari masalah. Kemudian keutamaan berikutnya, وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran nanti akan datang. Syafi'an kalau diterjemahkan secara bahasa akan menjadi penggenap. Karena sesungguhnya nanti ketika di akhirat kita sendirian, maka dengan adanya penggenap, kalau sini penolong. Kalau kita ramai-ramai maka kurang takut kita. Tapi kalau kita sendiri ke tempat yang belum pernah kita kunjungi, belum pernah kita datangi, maka itu biasanya kita ada kekhawatiran, ketakutan. Maka begitu juga nanti ketika di akhirat, di alam kubur, padang mahsyar, kita semua mempertanggungjawabkan amal kita sendiri. Tapi itu bisa akan menjadi penenang kita. Ketika apa? Seluruh ayat Quran yang kita baca ketika dunia, nanti dia akan datang memberikan pertolongan li ashabihi. Ketika Al-Quran itu dijadikan sahabat, ketika Al-Quran itu dijadikan teman ketika semasa hidupnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, sampai 3 ini adalah gambaran-gambaran balasan-balasan dari orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dalam kehidupannya. Di sana sudah maghrib, Ibu? Sudah. Ini gimana nih jadinya nih, Bu?
Hampir musim dingin, jadi sekarang jam 6 kurang 5 menit udah maghrib. Jadi karena sudah maghrib kita cukupkan sampai halaman ketiga berarti Bu ya. Iya. Nanti ingatkan sampai halaman berikutnya, pertemuan berikutnya kita di halaman keempat insyaallah. Ada pertanyaan Ibu? Mohon maaf Ibu tadi mati lampu. Jadi habis zuhur tadi mati lampu. Setelah ngajar nggak lama mati lampu. Gak apa-apa Ustaz. Bisa istirahat malam tidur. Sabar Ustaz. Tambah istirahat. Ada pertanyaan Ibu? Kalau tidak ada kita cukupkan ini. Ada Ustaz. Nggak ada Bu ya? Ya. Kalau tidak ada ya. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ya sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita agar bisa selalu meluangkan waktu untuk berinteraksi kepada Al-Quran setiap harinya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu, saya izin keluar. Ya, sama-sama Bu, saya izin keluar.